واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين جماعة صلاة maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya dalam rangka untuk menegakkan sebuah majelis yang insyaallah di dalamnya akan dibacakan firman-firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama sehingga menambah pengetahuan kita, ilmu kita terhadap agama ini untuk kita amalkan menjadi acuan dalam kehidupan kita. Kemudian salat beriringan salam tidak lupanya senantiasa hendaknya kita basahi lidah-lidah kita sekalian dengan memperbanyak salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang hari An-Nusyur wal Hisab, Yauman Nusyur, yaitu hari dibangkitkan manusia dan ditimbang, dihisab, diperiksa seluruh amalan-amalan kita. Nah, ini pembahasannya. Jadi tatkala Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, ya, pada tiupan yang terakhir maka bangkitlah seluruh makhluk dari kubur, dari alam kubur, termasuk manusia. Nah, ini. Kemudian beliau berkata, pensyarah kitab ini Asy-Syaikh Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau mengatakan summa yaqumuna, kemudian mereka berdiri min quburihim hina tanshaqqu anhumul ard, ya, hina tanshaqqu anhumul ardu. Kemudian mereka manusia berdiri keluar dari kubur-kubur mereka tatkala terbelah bagi mereka bumi. Wa hina idzin, dan ketika itu yattajihuna ila ardil mahsyar. Mereka semua, kita semua nanti Pak di hari perbangkitan itu semua kita akan mengarah menuju kepada bumi mahsyar. Jadi padang yang luas yang di situ dikumpulkan setiap atau seluruh manusia yang telah bangkit dari kuburnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 108, Allah berfirman, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari ini, yakni pada hari perbangkitan itu, yattabi'una ad-da'iya, maka mereka kita apa ya? Maksudnya menceritakan tentang orang yang dibangkitkan dari kuburnya, termasuk kita, akan mengikuti penyeru, seorang penyeru itu Allah. Jadi Allah akan menyeru semua manusia kelak.
La iwajalah, tidak ada ya yang akan membelokkan kita dari seruan Allah tersebut. Semua manusia, semua makhluk ya akan menyambut seruan Allah tersebut. Wa khasya'atil aswatu lirrahman, dan suara tidak ada yang meninggi ya di hadapan Allah kelak. Semuanya khasya'at ya, takut, rendah suara. Dalam keadaan takut. Fala tasma'u illa hamsa, dan engkau tidak akan mendengar suara yang keras ya kecuali hanya bisik-bisikan. Ya, manusia tidak mampu mengangkat suaranya ketika itu, takut semuanya Pak ya. Takut semuanya. Betul ya, ternyata janji Allah ya, bahwasanya Allah akan mengumpulkan kita di hari ini. Takut semuanya manusia. Tidak ada yang bisa meninggikan, mengangkat suaranya. Semua dalam keadaan takut ketika itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Fajtami'una lil hukmi bainahum fi yaumin. Kemudian mereka berkumpul untuk mendapatkan hukuman Pak ya. Akan dihakimi gitu ya. Akan ditegakkan hukum oleh Allah di antara mereka, yang mana satu hari kelak di padang mahsyar itu kana miqdaruhu 50 alf sanah, sama dengan ya 1050 tahun. Jadi satu hari kelak di padang mahsyar sama dengan 1050 tahun. Ini disebutkan di dalam surah ya Al-Ma'arij. Bahwasanya satu hari di akhirat itu sama dengan 50 alf sanah ya, sama dengan 1050 tahun. Wa yakifuna fihi mauqifan tawilan, dan mereka yakni kita manusia akan berdiri di padang mahsyar itu ya selama waktu yang lama. Entah 2 tahun, wallahu alam, tidak ada keterangan hadisnya ya. Yang penting lama, sehari saja di padang mahsyar itu sama dengan 1050 tahun. Boleh jadi nanti 5 tahun, mungkin wallahu alam ya. Enggak boleh juga kita menebak-nebak, wallahu alam ya. Allah yang lebih tahu itu ya. Namun Allah ngasih tahu dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat ya. Satunya 1000 tahun kalau dalam surah As-Sajdah kana miqdaru ya alfasanatin mimma ta'udun. Dalam surah Al-Ma'arij 50 alfasanah. Ada dua memang ya penjelasan dari Allah dalam Al-Qur'an. Satu hari di akhirat itu dalam surah As-Sajdah dikatakan 1000 tahun, dalam surah Al-Ma'arij dikatakan berapa? Ya 1050 tahun. Jadi ada dua versi ya sama-sama ya. Ya, menunjukkan lama sekali Pak. Satu hari di akhirat lama sekali. Sementara di padang mahsyar itu nanti kita lama. Subhanallah. Jadi alangkah cepatnya dunia ini berlalu Pak. Tidak terasa saja Pak. Dahulu kita masih kanak-kanak, kemudian masih bermain dengan teman kita, masih teringat, masih ada memori itu Pak ya dalam benak kita. Terkadang teringat kita, Masya Allah, di zaman kami dulu dekati apa ya. Kami main seluncuran, ya, main pasir, main tanah, ya, main pancit, ya. Subhanallah ya, zaman dahulu itu Pak ya, masih ingat kita, subhanallah. Tidak terasa sekarang sudah 30 tahun, ada yang 40 tahun ya Pak ya. Tidak terasa juga ternyata sudah di penghujung waktu. Sudah lewat umur Nabi ada juga Pak ya. Sudah lewat 63 tahun. Subhanallah, cepat sekali ternyata dunia ini. Betullah kata Allah Pak ya. Dunia ini fana. Iya kan? Ketika datang ajal kita Pak, selamat tinggal dunia. Tinggallah kenangan Pak. Dahulu Pak, sekarang ya, jangan dahulu ya. Sekarang ya. Sekarang kita mendengar cerita tentang akhirat. Apa ya? Akhirat itu bagaikan cerita pasti. Harus kita yakini kepastiannya Pak. Cerita fiksi lah gitu ya. Jangan kita katakan non fiksi ya. Hanya diri yang dimuliakan oleh Allah. Non fiksi lah Pak ya. Kalau yang istilah yang pasti itu non fiksi. Jangan kita katakan cerita hayalan, enggak, na'udzubillah. Kita cerita tentang Al-Qur'an, cerita tentang akhirat, dijelaskan dalam Al-Qur'an itu pasti sifat. Jadi pada hari ini Pak, akhirat itu kan cerita. Yang kita dengar, yang kita baca dalam Al-Quran, cerita yang kita baca di dalam hadisnya, dan ya dunia yang nyata sekarang. Besok ketika kita mati, ketika kita dikumpulkan besok di akhirat di padang mahsyar, ya kan,
Kebalikannya Pak, ketika kita di akhirat, dunia menjadi cerita. Kita dulu di dunia tinggal ya di Jambi ya, gitu. Ya, dan akhirat yang nyata. Ini hadirin yang dimuliakan. Dan dunia tinggallah cerita besok. Ketika kita sudah Allah ya bangkitkan dari kubur kita, Allah kumpulkan di padang mahsyar kelak. Maka akhirat itu pasti adanya. Harus kita yakini seperti itu. Karena kematian itu nyata, ya kan? Tidak ada orang yang bisa menolak dari kematian. Tidak ada. Orang-orang yang angkuh zaman dahulu ya, Fir'aun, orang yang paling sombong, mati juga ujung-ujungnya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sekaya apapun manusia, Qarun, ya mati juga. Ternyata yang pasti itu mati, Pak ya. Iya, mati adalah suatu kepastian dan mati adalah syarat untuk ya menuju alam akhirat itu mati. Nah, ini hadirinnya. Makanya kita harus mempersiapkan diri untuk kematian itu. Orang yang paling cerdas itu Pak menurut Rasul bukan orang yang banyak hartanya, enggak. Atau orang yang hebat ya logika, matematika hebat ya enggak Pak. Ternyata orang yang cerdas yang sebenarnya itu Pak orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Itu orang yang cerdas itu rupanya. Sering kami sampaikan Pak sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dalam sunan Ibnu Majah. Rasul pernah bertanya kepada sahabatnya. Maaf, sahabat bertanya kepada Rasul ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Aqyas itu yang tercerdik, yang terpandai, pintar. Maka Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang terbaik persiapannya setelah kematian, untuk kehidupan setelah kematian. Nah, jadi dua itu Pak ya, orang yang pintar itu. Enggak hanya ingat mati Pak, maksiat jalan terus, itu bohong itu. Ya saya ingat mati Ustadz ya, tapi ini tanggung ini kan gitu. Nah, ini masih ya tinggal sedikit lagi saldo saya gitu. Saya habiskan yang main judol ini kan gitu. Nauzubillah. Itu bohong Pak ya, dusta dia. Karena orang yang betul-betul ingat mati itu Pak, dia akan mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu dengan apa Pak? Tentu dengan amal saleh, dengan memperbanyak taubat, kembali kepada Allah dan tidak berambisi terhadap dunia. Jangan orang banyak ya tertipu oleh dunia ini Pak, ketika ada dalam hatinya tulul amal. Apa itu tulul amal itu Pak? Tul itu artinya panjang. Amal itu angan-angan, ambisi dunia. Panjang kali cita-cita dunia gitu kan. Sudah dikasih mobil sama Allah. Nah, ya. Ini kan mobil bekas, ya pengin Pajero baru Pak. Subhanallah. Ya kan, dalam perasaannya, dalam hatinya, dalam cita-citanya dunia saja. Kemudian dia lalai kepada akhiratnya. Salat tidak pernah ingat dia. Ya kan? Karena memang ambisinya, cita-cita yang besar adalah dunia. Sehingga Nabi Pak mengajarkan kita doa. Bagaimana doa Nabi Pak? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia cita-cita terbesar dalam kehidupan kami. Jangan ya Allah. Waj'alil akhirah. Dan jadikanlah ya Allah akhirat itu akbar hammina. Waj'alil qur'ana rabi'a qulubina. Jadikanlah dunia, jadikanlah akhirat itu ya Allah cita-cita kami yang terbesar gitu Pak. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hobi, sebagai ya penenang hati kami. Sekarang orang enggak apa ya yang membuat dia tenang hiburan. Ya kan? Kalau stres dikit ya nonton dandul. Tidak akan tenang Pak. Mungkin senang happy-nya sesaat. Ya kan? Setelah itu akan galau lagi itu pasti. Tapi kalau seandainya Al-Quran kita jadikan penenang hati kita, kalau kita lagi galau ya kan, lagi ada masalah, baca Al-Quran, baca artinya, ya resapi maknanya,
kita tadaburi kandungannya, maka Al-Quran itu akan menjadi obat. Sementara maksiat, dia akan hanya sekedar memberikan kesenangan sesaat. Ada orang galau pergi ke narkoba, galau pergi ke yang haram, ya kan? Tidak akan memberikan solusi, melainkan akan menambah sesat kehidupan seseorang. Ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kita ingat pembahasan ini Pak ya. Ketika nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang mana satu hari di waktu itu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1050 tahun di dunia. Subhanallah. Sungguh lama di akhirat itu rupanya. Ini Bapak Ibu yang Allah berikan. Wa huwa alladhi asyara ilaihi al-Qur'an. Apa yang dibahas ini tentang manusia akan dikumpulkan oleh Allah nanti di padang mahsyar, itu telah diisyaratkan, telah ditunjukkan oleh Al-Quran sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6 yang sering kita baca apa ya? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia akan berdiri di padang mahsyar itu Pak ya, untuk menghadap Tuhan pencipta pengatur alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita nanti akan berdiri di hadapan Allah, dan semua kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia ini. Maka untuk itu Pak, supaya hisab kita ringan, ya kita selesaikan masalah kita di dunia ini. Kalau pernah ngutang, ya bayar ya. Kalau pernah menzolimi orang Pak, minta maaf, minta dihalalkan. Karena kalaulah di akhirat Pak, akan ditegakkan hukum ntar. Nah, jadi sebelum itu Pak, kita adakan hubungan kekeluargaan lah, kita selesaikan di dunia dulu itu. Seperti orang yang bermasalah, ya Pak, sebelum hukumnya itu Pak sampai ke pengadilan, ya kita selesaikan secara kekeluargaan dulu. Demikian juga di akhirat kelak Pak. Sebelum diputuskan oleh Allah, ya kan? Maka kita saling memaafkan saja di dunia ini. Kalau ada kakak beradik yang masih bertikai Pak, cepat dia cari saudara kita, ambil tangannya, ya kan, cium tangannya kalau dia yang besar Pak ya, minta maaf kita, perbaiki hubungan kita, sehingga kelak di padang mahsyar insya Allah ini akan mempermudah, memperingan hisab kita kelak. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian beliau melanjutkan, summa yamshil mu'minuna ba'duhum fi ba'din. Kemudian orang-orang yang beriman di padang mahsyar itu Pak akan pergi sebagian kepada sebagian yang lainnya. Jadi kaum muslimin Pak akan mencari mana orang-orang yang beriman yang lainnya. Di hari itu di padang mahsyar itu Pak, kita nanti ngumpul sesama kaum muslimin, terkhusus sesama umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di waktu itu Pak, kita sama-sama mengharapkan ada yang akan berdoa untuk kita. Itulah syafaat. Yang akan menjadi juru bicara antara Allah dan kita gitu. Kita mencari yang memberi syafaat. Syafaat itu artinya doa Pak ya. Doa Nabi kepada Allah itu syafaat. Pertolongan Nabi berupa Nabi berdoa supaya umatnya diampuni dosanya. Maka hadirin yang Allah muliakan, kata beliau, fayaquluna, maka mereka orang-orang beriman berkata waktu itu, idhabu ila man yashfa'u lakum, pergilah kalian kepada ya seseorang yang bisa memberikan syafaat untuk kalian, ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Fayadhabuna ila Adam, maka orang-orang beriman waktu itu Pak ya, semuanya, tidak hanya orang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad, bahkan dari umat Nabi Adam pun ya, dahulu Pak sama-sama menghadap Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam, berdoa kepada Allah untuk mendoakan manusia. Namun Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, hari ini aku tidak mampu. Ya, sendiri-sendiri katanya. Kalau kalian ingin syafaat, cari sendiri saja, aku tidak mampu ya. Karena aku pun punya kesalahan yang aku ya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala ya melarangku mendekati pohon
yang dilarang untuk didekati dan dimakan buahnya. Namun syaitan, iblis ya Pak ya, menggodaku sehingga aku mendekati dan makan buah dari pohon itu. Yang mana iblis mengatakan itu pohon kekalan, itu bohong, hoax Pak ya. Syajaratul khuldi. Jadi syajaratul khuldi itu nama dari iblis itu. Bukan yang sebenarnya ya. Jangan kita ikutan itu pohon khuldi. Khuldi itu apa? Artinya kekal, khulud ya. Khalidina fiha. Jadi itu hoax ya. Itu penamaan dari syaitan, dari iblis untuk menyesatkan Nabi Adam. Dikatakanlah pohon itu adalah pohon kekekalan, kalau dimakan buahnya akan selama-lamanya di surga. Namun ya iblis terkecoh ya, sehingga Nabi Adam terkecoh sehingga Nabi Adam menyangka itu benar, ternyata tipuan. Sementara yang benar itu adalah jangan mendekati pohon tersebut, apalagi memakannya gitu. Maka luar biasa Islam nih Pak. Jadi Islam itu Pak, sebelum seseorang terjatuh ke dalam maksiat itu sudah diwanti-wanti jangan dekati, seperti zina ya. Allah sudah mengatakan wala taqrabu zina. Jadi sebelum zina itu terjadi maka sudah diharamkan setiap sarana yang bisa ya mengantarkan kepada zina. Apapun maksiatnya Pak. Maka seluruh jalan yang mengantarkan kepada maksiat itu hukumnya haram. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kaidah Pak ya dalam agama kita yang ditetapkan oleh para ulama kita dalam kaidah usul fikih ya. Para ulama menetapkan al-wasail laha hukmul maqasid gitu ya. Wasilah atau perantara itu Pak hukumnya sama sesuai dengan tujuannya. Kalau seandainya tujuannya itu untuk yang haram, maka seluruh wasilah, seluruh perantara yang mengantarkan kepada yang haram itu hukumnya juga haram. Tapi kalau tujuannya Pak ya baik, ya maka wasilah perantara menuju yang baik itu harus yang baik juga. Seperti itu. Karena ada juga orang tujuannya baik Pak, namun pakai wasilah yang haram, tidak dibenarkan juga. Contoh ya kan, ada orang tujuannya bagus bersedekah, namun dia dengan cara ya merampok. Nah, dia merampok orang, kemudian setelah dapat ya harta rampokan itu, rampasan itu, kemudian dia sedekah tidak bisa juga. Ya kan? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kalau dalam kebaikan itu kalau tujuannya baik maka wasilahnya juga baik. Sehingga ada kaidah usul diterangkan oleh para ulama kita, al-ghayatu la tubarrir kullal wasilah gitu ya. Ya, tujuan itu Pak tidak membenarkan setiap wasilah, enggak. Kalau seandainya wasilahnya buruk walaupun tujuannya baik tetap buruk. Nah, tapi kalau seandainya tujuannya bagus dan perantaranya juga bagus, nah itulah yang diperbolehkan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kembali kita kepada cerita nanti di padang mahsyar Pak ya. Setelah orang-orang yang beriman menghadapi menjumpai Nabi Adam untuk ia meminta syafaat, Nabi Adam tidak bisa pergi kepada Nabi Nuh. Thumma ila Nuhin, kemudian mereka menghadap Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga tidak bisa. Thumma ila Ibrahim, kemudian menghadap Nabi Ibrahim, tidak bisa juga. Thumma ila Musa, kemudian menghadap Nabi Musa juga tidak bisa. Thumma ila Isa, kemudian menghadap Nabi Isa alaihissalam tidak bisa juga. Baru yang terakhir thumma ila Muhammadin salawatullahi wassalamu alaihi. Ya, kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad, semoga salawat Allah dan keselamatan atas beliau. Kulluhum yuhilu ilal akhir. Maka semua nabi-nabi itu Pak tidak mungkin bisa melakukannya. Kemudian yang bisa melakukannya ya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ja'u ila nabi, tatkala orang-orang yang beriman datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala analah, aku yang bisa melakukannya, kata Rasulullah. Analah, aku yang bisa melakukannya. Kemudian Nabi menghadap Allah, fayadhabu ila rabbih, kemudian Nabi menghadap Allah, wa yasjudu, kemudian Nabi sujud Pak, sebelum dia Nabi berdoa. Jadi doa itu, syafaat itu doa Pak. Doa Nabi
kepada Allah untuk kita di padang mahsyar. Itu syafaat. Wa yasjudu baina yadayhi, ya. Kemudian Nabi sujud di hadapan Allah selama 1 Jumat. Nah, qadra Jum'atin, lama sekali. Nabi sujud, ya kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, itu lama sekali. Tsumma yaqul, kemudian Nabi berdoa, Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku, ya kan, umatku, selamatkanlah umatku, ummati, selamatkanlah umatku, itu maksudnya. Itu syafaat, Pak. Jadi syafaat itu adalah doa Nabi. Namun ada syaratnya, Pak, ya. Disebutkan dalam hadis lain, dalam hadis Sahih Muslim, Pak. Ini sering kami sampaikan. Ada syarat umat yang akan mendapatkan syafaat Nabi. Syaratnya apa, Pak? Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, ya, kullu nabiyyin, ya, lahu da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu, kata Rasul, punya doa yang mustajab. Satu doa, Pak, ya, yang paling mustajab. Jadi doa Nabi itu mustajab semua, Pak. Tapi ada satu doa pamungkas gitu. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Seluruh nabi sudah menggunakan doa yang pamungkas ini, Pak. Wa in tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Berbeda dengan aku. Kalau aku doa pamungkas itu tidak aku gunakan di dunia, kata Rasul. Doa itu aku simpan, aku sembunyikan sampai hari kiamat sebagai syafaat untuk umatku. Maka kita baca kelanjutan hadis ini, fahiyana ilatun. Ya, syafaatku itu akan bisa diraih, akan bisa, ya, dimanfaatkan. Man mata min ummati, bagi siapa saja yang mati dari umatku, la yusyriku billahi syai'an. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya umatku yang mati itu tidak membawa dosa syirik. Artinya dia mati dalam keadaan bertauhid. Bukan mati, Pak, namun masih yakin sama dukun. Enggak bisa. Kenapa? Kalau orang yakin ada selain Allah yang mampu, yang tahu tentang perkara gaib seperti dukun. Karena dukun dalam definisi kita, Pak, dalam pengertian kita adalah seseorang yang mengklaim tahu ilmu gaib. Nah, itu dukun. Contoh, ya kan, ada seorang, ya, pemuda lah lewat masa mudanya, Pak, lah umur 40 dan dapat jodoh. Nah, mintalah kepada dukun, mohon dikasih, ya, zimat ajian untuk melet anak gadis seorang. Nah, dikasihlah ajian, baca ini, Pak, ya, cari itu, ya, buat ini, tempel di sini, buat zimat, macam-macam, ya, Pak, ya. Kalau itu dilakukan, kalau dia tidak bertobat, Pak, tidak dapat syafaat Nabi. Kenapa? Karena dia mati membawa dosa syirik. Nah, ini pentingnya tauhid itu, Pak, ya. Karena tauhid itu, Pak, sebab orang mendapatkan syafaat Nabi. Kalau tidak punya bekal tauhid, Pak, maka tidak akan bisa kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Berdasarkan perkataan Nabi sendiri, sabda Nabi. Makanya ulama sepakat, ya, syarat untuk mendapatkan syafaat itu, Pak, adalah umat Rasulullah yang mati tidak membawa dosa syirik. Dia mengesahkan Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wahina idzin, dan pada hari itu ya'murullahu bifaslil qada'i, Allah memerintahkan untuk memutuskan seluruh, ya, permasalahan, seluruh sengketa yang kita, ya, belum tuntas masalah kita di dunia ini, Pak. Misalkan kita maling barang orang, ya kan, belum kita kembalikan orang-orang itu, Pak. Ya kan, kita bebas, ya kan, kita tidak dijerat hukum kabur, kita pas dicari polisi kabur misalkan. Selamat mereka pada hukuman dunia, namun di hukuman Allah tidak, ya. Allah akan, ya, mengadili orang tersebut. Seperti itu, ya, hadirin yang Allah muliakan. Dan semuanya, Pak, ya, semua kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa ya qauma dzukira fihi,
Kemudian setelah itu terjadilah apa yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis tentang masalah hari kiamat. Banyak sekali hadisnya Pak ya. Namun di sini diringkas saja oleh penulis ya. Di antaranya juga setelah itu ada ya yang akan kita jumpai di hari kiamat itu min tatayuris suhuf ya, akan diterbangkan, ditampakkan catatan-catatan amal kita. Fa akhidun kitabahu biyaminihi, ada sebagian manusia yang mengambil catatan amalnya, kitabnya dengan tangan kanannya. Kemudian sebagian yang lain wa akhidun kitabahu bishimali. Ada yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya. Kalau dengan tangan kanan Pak, berarti amalnya banyak amal baiknya. Dan insya Allah kemungkinan besar dia selamat. Tapi yang celaka itu yang di belakang dia ngambilnya atau dengan tangan kiri. Kalau kita baca ayat banyak sekali ya tentang ancaman Allah kepada orang yang ternyata lebih berat catatan amalan dosanya, keburukannya ketimbang kebaikannya. Kemudian ketika itu juga watuzanul a'mal, amalan-amalan kita akan ditimbang oleh Allah. Allah berfirman ya dalam Al-Qur'an dalam ya surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104, Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuh", barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Tidak ada yang bisa selamat Pak dari timbangan amal. Semua amal kita ditimbang oleh Allah. Per detik Pak, apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, semua lengkap dalam catatan Allah. Apa yang kita ketik ya, apa yang kita, kalau zaman sekarang ya Pak, apa yang kita gambar Pak ya, apa yang kita tonton di medsos kita, di YouTube kita, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada yang apa namanya itu Pak, yang akan sia-sia di sisi Allah. Ini ya ketentuan Allah, kepastian yang mesti kita terima itu. Maka berbahagialah Allah seseorang itu Pak kalau seandainya catatan amalnya banyak yang saqulat mawazinu, berat kebaikannya, bahagia. Setiap hari dia banyak baca Al-Quran, zikir, dia kan subhanallah, bantu orang, ya kan? Kalau seandainya dalam sehari itu Pak amal solehnya full ya, Masya Allah, itu nanti yang akan menolongnya di akhirat. Tapi kalau sehari itu Pak asik main HP, bisa sampai telat sholat, ya kan? Sampai tidak sholat main HP aja. Na'udzubillah, catatannya HP aja, ya kan? Apa yang ditonton di HP-nya macam-macam, ya yang buruk, ya kan? Yang melalaikan. Ini hadirin yang dimiliki, atau dia nengok live TikTok aja Pak ya. Lah sholat orang masih nak live TikTok juga lagi. Ya minta gift ya. Na'udzubillah, ngemis ya Pak ya, enggak boleh. Ngemis itu Pak hukum asalnya haram. Kecuali kalau kita 5 hari tidak makan dalam keadaan darurat, boleh mati kita kalau nak ngemis, baru boleh Pak. Nah, sekarang kan di TikTok Pak sepertinya ngemis itu sudah menjadi profesi, tapi lebih keren ya live TikTok. Saya sambil tolong giftnya kan kawannya, donatnya, ngemis itu. Jadi ngemis modern itu ya, ngemis digital, ngemis online. Na'udzubillah. Iya Pak. Walaupun pakai konten ya, nak lagu-lagu lah. Kalau dikasih gift lagu saya katanya, ada kan seperti itu di dunia pertiktokan itu, ya Pak ya. Iya joget dia, nggak boleh. Gitu. Iya dalam Islam seperti itu Pak ya. Disebutkan dalam hadis sahih, orang yang suka meminta-minta, orang yang mencari kekayaan dengan mengemis Pak, maka dia akan menghadap Allah dengan keadaan wajah yang tidak berdaging, artinya tengkoraknya saja lagi. Itu disebutkan dalam hadis sahih Al-Bukhari. Itu ancaman keras bagi orang yang mengemis ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Namun sekarang Pak mengemis bukan untuk mencari makan lagi Pak, tapi sudah untuk mencari kekayaan ya kan? Iya. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru, mereka adalah orang-orang yang merugi anfusahum, diri-diri mereka, fi jahannam khalidun, mereka akan kekal
di neraka jahanam. Itu orang kafir. Orang-orang musyrik, ya. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Subhanallah. Ya, wajah mereka akan hangus dibakar oleh api neraka, wa hum fiha kalihun. Ya. Dan mereka akan sengsara, disiksa selama-lamanya di neraka itu. Ini bagi orang yang kafir, Pak, ya. Orang yang mati dalam keadaan kekafiran atau orang yang mati dalam membawa dosa syirik besar. Tidak bertobat dia dari kekafiran, kemunafikan dan syirik besarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Walaysa ba'da dunya min darin illal jannah awin nar. Wabillahi taufiq. Dan tidak ada ya tempat lagi setelah usai kehidupan dunia ini. Tidak ada lagi alam, Pak, ya, kecuali dua tempat saja. Tidak lagi tempat, ya, tidak ada lagi tempat, Pak, kecuali surga atau neraka saja. Wabillahi taufiq, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada manusia, hidayah taufik, ya, yang mampu untuk ya memberikan hidayah kepada kita semua. Maka untuk itu ya kita memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian ya Pak, ya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu Pak, ya, betul-betul kita memohon, meminta kepada ya Allah, tunjukkan, berikan hidayah kepadaku untuk meniti jalan yang lurus, untuk istiqomah gitu ya, menempuh jalan yang lurus. Karena kita tidak boleh bangga, Pak, ya, hari ini kita bisa beragama Islam, ya kan? Nah, maka kita harus banyak berdoa, jangan kita ujub, ya. Banyak juga orang sekarang, Pak, ya, ada di antara umat Islam, Pak, yang dulunya Islam, ya kan, nah, rupanya Pak tiba-tiba ya kan di akhir hayatnya murtad, ya naudzubillah. Maka untuk itu kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah buat kita istiqomah, Allah buat kita konsisten dalam agama ini, supaya kita tidak mati melainkan dalam keadaan Islam, kan itu. Makanya kita banyak doa, Pak, ya, ketika sujud kita baca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang ya memutarbalikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah di atas agamamu. Itu doa kita. Kita kan nggak tahu fitnah luar biasa sekarang ini. Fitnah dunia, fitnah wanita, ya kan? Fitnah kerakusan, ketamakan dunia luar biasa. Karena orang gara-gara dunia, Pak, ada orang yang menjual akhiratnya. Mau dia murtad demi dunia, ada. Zaman sekarang ini, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan saya pernah terlihat berita gitu ya. Ada salah seorang juga dia kayak YouTuber gitu ya. Dia muslim, Pak, ya, tapi dia mempermainkan agama. Saya mau murtad katanya, asal saya dikasih Lamborghini. Na'udzubillah. Nyata betul sabda Nabi, Pak, di akhir zaman itu seorang itu paginya beriman, sorenya kafir dia. Kenapa? Karena dia menjual agamanya karena dunia. Dia bilang seperti itu. Kalau ada orang, mohon maaf ya, Kristen katanya, ngasih saya Lamborghini, saya siap dibaptis, saya siap murtad masuk Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Karena Lamborghini kayak gitu, Pak, ya. Na'udzubillah, ngeri kita. Maka untuk itu, Pak, kita banyak doa, ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah. Tetapkan hatiku di atas Islam ini. Janganlah aku mati menghembuskan napas terakhir, jangan kau cabut nyawaku ya Allah, melainkan aku istiqomah tenang dalam keislaman, bangga dengan Islamku ya Allah. Karena sekarang luar biasa, Pak. Ya kan, alhamdulillah sekarang ya TikTok ini kan ya dibekukan ya, karena itu Pak macam-macam live di TikTok ya, menghujat Islam banyak sekali. Iya kan? Nah, orang-orang kafir itu kadang-kadang live dia banyak menghujat Islam. Padahal dia bodoh, nggak ngerti Islam, so bahas Islam kan gitu kan. Suruh baca Al-Qurannya nggak bisa dia, apalagi nggak bahasa Arab gitu ya, nggak baca kitab ulama kan gitu. Sosok pula nggak bahasa Al-Quran, orang kafir ada sekarang, Pak, di TikTok gitu. Na'udzubillahi min dzalik, ya na'udzubillah. Ngeri fitnah sekarang ini. Maka untuk itu kita memperbanyak ya mengamalkan ilmu, menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, serta berdakwah dan sabar itu, Pak.
Itu yang kita perbanyak di masa-masa yang penuh dengan fitnah ini. Ya, apa yang harus kita lakukan memperbanyak ibadah itu? Karena disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ini hadis sering juga kami sampaikan. Rasul mengatakan badiru bil a'mali fitanan, ya. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal di masa-masa yang penuh fitnah, kan gitu. Jadi di masa yang penuh fitnah itu harus banyak beramal. Yang mana fitnah itu datangnya silih berganti, kata Rasul. Kaqita'il lailil muzlim. Diibaratkan oleh Nabi seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Karena kalau yang namanya malam, Pak, sama-sama ya kan, tidak jelasnya, ya kan? Begitulah fitnah tuh, Pak. Kita itu menyangka itu biasa biasa aja, ternyata itu fitnah bagi kita, ya kan? Nah, kan kita kan cuman kenalan aja itu dengan cewek itu, ternyata itu fitnah, terkena fitnah kita kan. Awalnya dekat-dekat, dia bayang, diajaklah kita yang macam-macam habis itu. Maka jangan dekati fitnah itu. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah. Yusbihur rajulu mu'minan. Di akhir zaman Nabi mengatakan ketika fitnah itu banyak, Pak, seorang laki-laki pada paginya beriman, wa yumsi kafiran. Sorenya dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, atau sorenya dia beriman, wa yusbihu kafiran. Paginya kafir lagi dia. Apa yang menyebabkan dia seperti itu? Di akhir hadis Nabi mengatakan, yabi'u dinahu bi ghadabin minad dunya. Ternyata dia menjual agamanya, Pak. Karena dunia, dia rela murtad demi uang, kan itu. Dia rela maksiat, gitu ya. Aca dapat cuan, katanya. Artinya dia tidak terlalu yakin lagi dengan agama itu. Na'udzubillah, Pak. Orang sekarang sudah yakin sama fulus ya, dengan duit daripada dengan agama. Contohnya apa, Pak? Kita lihatlah sholat subuh gitu ya. Padahal sholat subuh itu kata Rasul rakaata al-fajr. 2 rakaat sholat sunnah subuh saja ini sunnah, Pak. Wajib tentu lebih besar pahala daripada yang sunnah. 2 rakaat sholat sunnah subuh itu, sholat qabliyah subuh itu, Pak, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi itu ternyata, Pak, sepi sholat subuh. Ya, Pak. Tengoklah sholat subuh. Tapi kalau seandainya sempat Pak Bupati ngasih pengumuman, Pak, siapa yang sholat subuh per orang per kepala akan saya kasih 1 juta cash, pasti rame itu. Karena orang sholat subuhnya bukan kena pahalanya, kena duitnya. Orang sekarang lebih beriman kepada duit daripada kepada pahala, kan gitu. Jadi ya hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ma'arij tadi 50 alf sanah. Ya. 50 alfa ribu ya. 50 alfa sanah. Jadi 50 ribu. Dalam ayat yang lain alfa sanah. Ya 1000. Jadi ada yang mengatakan dalam surah Al-Ma'arij dikatakan 50.000 tahun. Dalam surah As-Sajdah dikatakan berapa, Pak? 1000 tahun gitu ya. Jadi bukan 1050 ya. Namun 50.000 tahun ya. Jadi ada 2 keterangannya ya. Ya, ada yang 1000 tahun, ada yang 50.000 tahun. Nah, ini jauh juga selisihnya, Pak ya. Nah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu al-jannah, surga. Ini memperkuat ya bab yang sebelumnya tentang surga dan neraka. Al-jannatu, surga. Kemudian penulis berkata, wa ahlul jannati yauma idzin fil jannati yatamatta'un. Dan penghuni surga pada hari itu, yakni pada hari mereka masuk surga, di dalam surga yatamatta'un, mereka akan mendapatkan kesenangan. Bisufufil ladzati yataladzadzun, bersama satu saf gitu ya, dengan orang-orang yang mendapatkan kelezatan, mereka menikmati kelezatan itu.
wa bi afdalil karamati yuhbarun, ya. Kemudian mereka mendapatkan kemuliaan yang paling mulia, yang paling afdal gitu. Ini lebih ditekankan oleh penulis, oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, kepada ya kelezatan, kenikmatan bagi penghuni surga kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata pensyarah kitab ini, Syekh Yahya An-Najmi, Asy-Syarh penjelasan, aku katakan al jannatu fiha ma la ainun ra'at. Jadi sifat surga itu Pak disebutkan dalam hadis qudsi Pak ya. Dalam hadis sahih Al-Bukhari Allah berfirman, a'dattu li'ibadi. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang bertakwa surga. Bagaimana sifatnya? Surga itu kata Allah dalam hadis qudsi itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Ya, sifatnya adalah tidak pernah terdengar oleh mata, oleh telinga, dan tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Maksudnya apa Pak? Maksudnya segala yang indah yang kita lihat dengan mata kita itu nggak ada apa-apanya dengan keindahan nanti yang Allah siapkan bagi penghuni surga di surga. Makanya Allah mengatakan mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata di dunia. Kemudian apapun yang indah yang kita dengar Pak, indah itu seperti ini, seperti itu ya, dibandingkan dengan surga tidak ada apa-apanya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Wala udhunun sami'at, yang juga tidak pernah didengar oleh udhun telinga artinya. Sami'at didengar ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah juga terlintas, khatar itu terlintas di hati manusia. Ya. Iya, hati kita mungkin membayangkan yang indah itu seperti ini, seperti itu, ada tamannya, ya kan? Ada bunganya, ada rumah istana yang megah. Itu belum ada apa-apanya ternyata dengan realnya surga itu kelak. Dengan keindahan surga itu. Subhanallah. Makanya Allah itu memerintahkan, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan surga itu. Untuk meraih surga. Jadi meraih surga itu apa-apa dengan amal soleh, dengan setiap amal yang bisa kita amalkan untuk meraih surga. Apa amalan yang bisa kita gunakan Pak? Banyak sekali Pak. Iya. Kata Rasul dalam hadis sahih Al-Bukhari, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kata Rasul. Kalian tidak akan masuk surga. Namun syaratnya adalah sampai kalian beriman. Jadi syarat masuk surga itu beriman dulu Pak. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan sempurna iman kalian hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai, bukan saling benci. Nengok orang kan kayak nengok harimau. Benci nengok orang, enggak. Itu enggak sempurna iman orang. Jadi orang beriman yang sempurna iman itu Pak, dia nengok orang itu dengan kasih sayang. Senang, Masya Allah Pak, Assalamualaikum gitu ya. Senang dia Pak, enggak marah nengok orang, cemburu masam. Ya, itu bukan orang sempurna iman. Senyum Pak, itu Pak, itu bukan kata saya Pak, kata Nabi loh. Bahkan Nabi mengatakan apa? Tabassumuka ila wajhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu sedekahnya, ndak nengok orang kayak nengok apa sih Bapak? Ya nengok babi hutan, apa ya? Marah bukan gitu. Ndak boleh. Kita harus banyak senyum Pak. Senyum itu sedekah yang tidak butuh duit ya kan. Gratis dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, tapi jangan senyum dewe Pak. Dan orang senyum juga gitu ya. Ya Pak, kenapa Pak? Bapak ini ada orang senyum juga, jangan sujud dulu Pak. Latihan nak. Saya ini susah nian kalau ada orang senyum. Pas ada orang saya latihan dulu lah gitu ya. Senyum dewe dulu lah. Nah, kalau seperti itu ya tidak apa-apa lah Pak ya, tak boleh juga kita susun kan gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan. Jadi kita lanjutkan hadis ini Pak. Kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Kemudian Nabi melanjutkan, ala ya adullukum ala syai'in. Mau enggak kalian
kata Nabi kepada sahabatnya, aku tunjukkan kepada sesuatu, idza fa'altumuhu, kalau kalian amalkan, tahabbabtum, kalian akan saling mencintai. Bala ya na'am, bala ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Sebab menjawab iya, mau. Maka disebut oleh Nabi Pak, gampang aja untuk supaya kalau kita amalkan saling mencintai itu Pak, afsyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maka kita jangan pelit dengan salam Pak. Tapi kita nak kenal, Pak Ustaz malu. Jangan malu Pak. Masuk surga itu harus ada pengorbanan. Masa nak masuk surga pun malu kan gitu. Jangan malu gitu ya. Nampak orang Pak, salam kita, assalamualaikum. Kecuali lah jelas orang pakai salib, ya Pak ya. Pakai salib, pakai jas, Pak Pendeta, jangan Pak salam gitu. Tapi kalau orang tuh pakai peci ya kan, kemudian kita yakin ini Muslim insya Allah ini. Salam kita Pak. Assalamualaikum, walaupun kita nggak kenal, karena Nabi mengatakan sebarkan salam ila man arafta wa ila man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam itu kepada orang yang kalian kenal, yang kau kenal, dan kepada yang tidak dikenal. Dan termasuk ciri kiamat Pak. Disebutkan dalam hadis lain Pak ya, termasuk ciri hari kiamat orang itu Pak akan mengucapkan salam kepada temannya saja. Kalau orang lain tidak mau dia. Ya, sempit dunia dia kan. Hanya circle dia saja, tidak boleh. Ini Pak ya, seperti itu. Jadi kita syiarkan salam lagi Pak, nampak orang salam kita lagi. Jangan kita nampak orang Pak, ya jangan Pak, assalamualaikum, rugi kita. Udah dapat ibadah kita. Ya, jadi yang salam itu Pak, salam yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Saya Pak, ya paling salut dengan pemerintah kita yang pernah memimpin pemerintah ini menurut penelitian saya dapat info dari teman. Ternyata Pak Harto itu Pak, orang yang konsisten. Ketika pidato Pak Harto hanya mengucapkan assalamualaikum. Tidak ada Pak Harto bilangkan apa nama itu salam ya, hum sasufta apa namanya. Pak Harto masya Allah, ya kan? Itu saya yang salut dengan Pak Harto itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah rahmati beliau, Allah ampuni dosa beliau, Allah beri surga Pak Harto itu. Masya Allah Pak ya, Pak Harto itu Pak, saya cari video-video beliau di YouTube Pak ya, video pidato mukadimah Pak Harto nggak pernah ya pakai salam, apalagi namo budaya, nggak pernah, Masya Allah ya Pak ya. Pak Harto langsung assalamualaikum warahmatullahi, udah langsung itu Pak. Karena salam ini adalah ibadah ya, jadi dalam Islam nggak boleh kita campur baduk ibadah gitu ya kan. Kalau salam itu ibadahnya orang sebelah kan gitu, namo budaya juga ya kan. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi toleransi boleh Pak, namun jangan perkara ibadah. Itulah masuk ibadah itu. Ya kan, tapi kalau perkara dunia ya Pak ya, sakit orang non muslim kita bantu, boleh. Baguslah kita bantu. Ya, Pak ya. Ya. Kita senyum. Tapi kalau salam ada larangannya. Jangan kalian mengucapkan salam kepada orang kafir itu. Kalau mereka mengucapkan salam, jawab wa'alaika aja. Ini enggak kita sengaja salam ya Pak. Bahkan ada juga bilang haleluya kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik, atau puji Tuhan Yesus. Ada juga orang Islam nyontoh enggak boleh. Ya, kita sudah ada ibadah kita bagaimana cara salam yang diajarkan oleh agama kita. Dalam agama kita, dalam syariat Islam sudah lengkap. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat saya kerek Pak ya. Ya, saya baru tahu juga Pak. Ternyata betul kata kawan saya tuh, kalau Pak Harto itu ya kalau memulai pidatonya beliau tidak pernah Pak ya mengucapkan salam-salam agama lain gitu ya. Beliau konsisten dengan agamanya, bangga dengan Islamnya. Masya Allah Pak Harto itu ya. Nah, ini ya bagus yang hal itu bisa kita tiru Pak ya. Bagaimana kekonsisten beliau walaupun beliau seorang pemimpin negara, petinggi negara dan presiden yang terlama gitu ya, memimpin negara kita ini, namun beliau Masya Allah ya, dengan kekurangannya namun kebaikan yang itu harus kita ambil contoh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau,
Al jannatu man dakhalaha, surga itu bagi yang memasukinya yahya fala yamut, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi di surga itu Pak, khalidina fiha abadan. Penghuni surga itu akan kekal selama-lamanya. Beda kita di dunia ini, kalau di dunia ini sebentar aja. Sampai ajal ajaib. Namun kalau di surga enggak, kekal Pak. Jangan sampai tertipu kita, jangan karena hidup yang fana ini Pak ya, hidup yang sementara di dunia ini kita mengorbankan hidup yang kekal. Bodoh kan kita? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya orang yang cerdas itu Pak, orang yang selalu mempersiapkan untuk hari yang sebenarnya, akhirat itu yang sebenarnya. Kalau orang sekarang, orang yang pendek akalnya Pak, menganggap yang sebenarnya itu udah di dunia ini saja. Padahal enggak Pak ya. Karena dunia ini suka tidak suka, mau tidak mau, senang ataupun tidak gitu ya. Ketika datang ajalnya, dia akan tinggalkan dunia ini. Walaupun dia orang yang paling banyak duitnya, yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, paling banyak istrinya gitu ya. Kalau sudah datang ajal Pak, meninggal juga. Kan ada Ustaz juga Pak ya, istrinya 3 ya. Meninggal udah. Enggak tahu kita. Mungkin istrinya sudah diselamatkan orang lain gitu ya. Dinikahi oleh orang lain kan itu. Na'udzubillah. Kalau seandainya kita terlena karena dunia Pak, rugilah kita. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian di surga itu yasihhu fala yasqam. Penghuni surga itu akan selalu sehat Pak. Tidak ada lagi sakit. Kalau di dunia Pak, sakit itu adalah ujian Pak. Kalau kita sabar, maka sakit itu akan menjadi penghapus dosa dan akan meninggikan derajat kita. Kalau di surga ada kata lagi sakit Pak, maka sabar kita. Sakit di dunia. Kalau kita sudah masuk surga ada lagi Pak, senang itulah. Yashubbu fala yahram. Kemudian di surga itu orang akan menjadi syabab semua, pemuda semua Pak. Usia 33 tahun disebutkan di dalam hadis Pak ya. Dan tidak akan menua Pak. Jadi kita akan terus muda abadi. Tapi kalau di dunia Pak, baru umur 36 lah ditanya ya. Anaknya sudah menikah belum Pak? Satu hunian kayaknya wajahnya kan gitu. Ya Pak ya. Ini bapak ini keliran 80-an, wajahnya lah kayak umur 60 gitu kan. Itu di dunia Pak, sabar kita. Kalau di akhirat kelak Pak, kalau kita Allah sudah masukkan ke surga, awet muda kita semuanya. Mau dah Pak? Mau. Jadi tidak ada orang tua itu masuk surga Pak. Betul. Karena orang tua itu akan kembali muda. Ya. Subhanallah. Kenapa kita nggak semangat? Harusnya kita lebih semangat untuk yang ini Pak ya. Untuk akhirat itu rupanya. Inna akhirat ini. Jadi masa depan kita bukan di dunia ini Pak. Karena banyak orang sekarang mindsetnya itu pendek Pak. Sumbu pendek kata orang ya. Nah, kebahagiaan itu seolah hanya di dunia. Nanti kalau saya tua bagaimana makan saya itu ya. Bukan bapak tua Pak, habis mati nanti di akhirat makan saya di mana? Itu baru panjang sumbu kita. Ya kan? Maka untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat itulah amal, sholat, jaga sholat. Sedekah, dapat harta, sedekahkan. Kalau sudah cukup nisab dan haulnya, zakatkan kan gitu. Bantu anak yatim. Ya Pak ya, Nabi itu Pak dengan anak yatim kelapa. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang membantu anak yatim membiayai anak-anak yatim kahataini. Beliau menunjuk kepada jari telunjuk dan jari tengah beliau. Dan beliau sangat respect, ya sangat senang dengan orang yang membiayai anak-anak yatim. Maka kalau ada anak yatim Pak, jangan ibunya aja yang kita selamatkan Pak. Ya, anaknya yang utama. Bantu gitu Pak ya, kita ada uang Pak ya. Ya kita lihat ada nggak anak yatim yang butuh dibantu. Walaupun kita nggak banyak membantunya Pak, sesuai dengan kemampuan kita, kasih aja 10.000 Pak kalau niat kita ikhlas. Jangan kita, kata Rasul itu Pak, wala tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kalian menganggap remeh. Walaupun kebaikan itu sedikit, jangan. Ada juga orang, kamu nih kan ngapain itu bersedekah cuma 10.000 gitu. Enggak boleh itu meremehkan itu kan. Kita yang sedekahnya 1 juta, jangan merendahkan orang yang sedekahnya 10.000. Boleh jadi yang sedekah 10.000 itu ikhlas gitu kan. Kalau kita yang 1 juta pingin memuji atau minimal kita merasa bangga, lihatlah saya kan infak saya lebih banyak gitu. Enggak boleh. Nabi itu Pak sampai ngasih motivasi
Selamatkan diri kalian dari neraka. Walaupun kalian beri makan orang separuh kurma. Bayangkan separuh kurma harganya berapa, Pak? Sebiji kurma sekarang harganya berapa? Yang jual kurma, Bang, ya? Sebiji kurma ajwa berapa sekarang, Bang? Nah, kita jangan sampai yang banyak lah ya. Kalau dalam hadis Nabi itu kan takutlah, jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun kalian memberi makan orang dengan separuh kurma, separuh yang satu biji itu dibagi dua gitu. Bisyiqatin min tamr kan gitu dalam hadisnya, Pak ya. Itu kira-kira berapa harganya, Bang? Kalau kita hargakan, kalau kita nominalkan. Ada 10.000? 5.000 ada, Bang? Iya. Jadi 5.000 saja ini kalau kita nominalkan dengan uang kita, jangan kita sepelekan orang. Karena saya kadang kesal juga, Pak, ada orang penceramah ya. Dia menyepelekan orang, kok ngasihnya cuma 10.000 katanya. Kasih, enggak boleh seperti itu. Nabi saja memotivasi orang bersedekah walaupun dengan separuh kurma, enggak apa-apa. Yang penting kita sedekah kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita punya uang lebih, 1 M kita sedekah lebih bagus, lebih banyak, lebih ikhlas kalau kita mampu kan gitu. Tapi mungkin ada orang yang belum mampu ya kan, dia masih banyak tanggung jawab, jangan kita rendahkan. Itu saya terkadang tidak senang ya Pak ya, dengar yang orang yang merendahkan infak orang lain. Kenapa kalian kok ingin masuk surga kok cuma 5.000? Jangan seperti itu gitu ya. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah. Yang masuk surga itu keikhlasan kita, Pak. Bukan jumlah nominal infak kita. Walaupun nominalnya 1 M, 1 T, tapi kita ingin dipuji orang, ya kan? Merasa bangga dengan infak atau sedekah kita, tentu tidak ada pahalanya di sisi Allah karena kita nggak ikhlas gitu. Yang penting ikhlasnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, al jannatu ma hiya illa raihanatun tahtazzu ya. Surga itu tidak lain kecuali adalah sesuatu yang menyenangkan hati, Pak. Yang membuat seseorang itu tahtaz itu artinya bergoncang hatinya. Masya Allah. Dia betul-betul mulia. Iya kan? Surga itu. Indah betul. Tidak ada yang menandingi keindahan surga itu. Maka untuk itu Pak kita bersemangat. Mengamalkan amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Maka baca buku Pak, ada buku judulnya ya Abwabul Jannah ya. Pintu-pintu surga, amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada surganya Allah. Ada kitabnya, tapi saya nggak tahu apakah sudah diterjemahkan atau belum. Itu bagus sekali Pak ya. Atau Bapak beli ya buku-buku motivasi Pak, seperti bukunya Imam Ibnu Qayyim yang sudah diterjemahkan, judulnya ya menyelami taman-taman surga. Nah, itu luar biasa Pak. Atau ada juga buku yang ditulis oleh ulama sekarang ya, yang judulnya Sifatul Jannah, sifat surga itu. Jadi bagaimana surga itu keindahannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang disampaikan oleh para ulama yang begitu indah ya. Jadi ketika kita banyak membaca tentang referensi tentang surga ini akan memotivasi kita Pak ya. Dan hendaknya kita jadikan surga itu cita-cita kita yang nomor 1 Pak. Jangan kita cita-cita surga sholat tidak mau gitu. Itu sama dengan orang yang pengen kaya tapi malas, nggak mau berikhtiar dan berusaha. Kalau kita pengen surga ada usaha yang harus kita lakukan. Jalankan perintah Allah, itu konsep rumusnya gampang Pak. Rumusnya jalankan perintah Allah, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, tinggalkan larangan Allah. Baik itu larangan yang dosa besar maupun yang makruh. Kita pengen surga gibah setiap hari. Bagaimana mau masuk surganya? Aib orang, ya kan? Dibicarakan terus, ya kan? Orang digunjing terus, digosipin terus. Rumah tangga orang dijadikan, ya kan? Seperti judul tema podcast, ya kan? Apa gunanya kita bicarakan, Pak, tentang masalah rumah tangga artis itu? Nak babini dia nak cerai, apa hubungannya kita, apa manfaatnya gitu. Namun yang kita khawatirkan kita termasuk orang yang menggibahi artis itu. Kaget dia enak. Karena orang yang kita gibahi itu Pak dapat pahala gratis kelak di akhirat. Iya.
Kalaulah habis pahala kita kasih pada orang yang kita gibah itu, Pak, maka mau tidak mau kita akan ya menanggung dosa mereka. Nauzubillah, ghibah itu, Pak. Apalagi yang kita gibahi ulama, ya. Nauzubillah, itu parah sekali. Atau ustadz, ya kan? Atau teman kita. Teman kita orang yang suka gibah itu, Pak, dia sekarang menggibah orang sama kita, ya kan? Maka sudah menjadi sunatullah, nanti kita akan digibahinya juga. Maka hati-hati, Pak. Jangan terlalu dekat dengan orang yang suka gibah. Kalau kita mampu, Pak, orang gibah itu langsung disekak aja. Maaf, Pak, itu gibah, nggak boleh, haram itu. Bilang aja seperti itu. Berdosa antara kita, sama kita lagi nyantap bangkainya dia. Lu istighfar, Pak, gitu, Pak. Jangan dikasih dia jangan, oh iya juga ya, Pak, oh mantap nih. Nah, itu sama semangat dia mengibahi orang. Artinya waktu dia gibah itu langsung kita luruskan. Nah, ini itu lebih bagus sih, Pak, ya. Ketimbang kita biarin dia dalam dosa dan maksud. Karena gibah itu bukan dosa kecil hadirin, dosa besar. Apalagi fitnah, nah, itu yang luar biasa besarnya lagi. Nauzubillahi min dzalik. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena mengingat waktu, Pak, ya, maka mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita masih tentang masalah surga, keindahan surga yang dijelaskan oleh penulis kitab ini berdasarkan ya Al-Quran dan Al-Hadis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.